Baik Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, selamat sore, shalom, haleluya. Jangan kita melihat seberapa yang ada jemaat Tuhan langsung kita kecil hati. Tidak ya, firman Tuhan mengatakan 2-3 orang berkumpul di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan ada di tengah-tengah kita. Saya percaya kalau pelayanan di tempat ini, gereja di tempat ini tidak berkenan sama Tuhan, mungkin sudah dari dulu sudah tidak jalan. Tapi saya percaya ini Tuhan izinkan kita masuk di dalam cobaan-cobaan yang Tuhan izinkan. Apakah kita bisa mengucap syukur apa tidak? Tuhan punya rencana untuk naik bukan turun. Tuhan punya rencana untuk menjadi berkat bukan menjadi kutuk. Maka itu sore hari ini mari jemaat Tuhan, saya ajarkan kepada Bapak Ibu, ayo kita dengar baik-baik ya. Kita dengar baik-baik apa yang Tuhan pesankan. Nah, sore hari ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang tadi pagi sudah kita dengar dan saya akan teruskan. Tadi pagi kita hanya mengupaskan 2 ayat saja. Tuhan pakaikan membukakan 2 ayat saja. Tetapi sekarang mari kita masuk seterusnya akan kita selesaikan. Ayo saya ajak kepada Bapak Ibu, kita bacakan di dalam 1 Petrus 2, 1 Petrus 5 ayatnya yang kedua. 1 Petrus 5 ayatnya yang kedua. Dikatakan tadi di sini, gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela, sesuai dengan kehendak Allah. Dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Jangan kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintahkan atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba ini. Maka kamu apabila gembala agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sampai di sini dulu kita baca. Tadi sudah kita baca sampai selesai, tapi sekarang kita bacakan sampai di sini dulu. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, firman Tuhan yang Tuhan percayakan kita menyampaikan, bukan hanya yang menyampaikan saja, yang disampaikan kepada jemaat, tetapi firman Tuhan yang Tuhan percayakan kita menyampaikan juga untuk hamba-hamba Tuhan. Kalau sore hari ini kita melihat apa yang dikatakan Petrus kepada sesama penatua-penatua, kepada sesama gembala-gembala yang ada, agar supaya gembala-gembala yang ada ini mereka harus pegang teguh, ya, harus percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Petrus mengatakan, aku saksi hidup yang mengikuti Yesus selama 3,5 tahun. Ya, disitulah Petrus tegaskan kepada sesama teman penatua yang ada pada waktu itu. Dan dikatakan engkau harus teguhkan hatimu, imanmu engkau harus teguhkan, harus percaya. Dia berbicara kepada siapa? Kepada penatua-penatua yang ada, kepada gembala-gembala yang ada. Saya merasa keberkatan, saya merasa dikuatkan, ya, bahwa saya dalam melayani ini, saya harus percaya yang saya melayani ini bukan manusia. Yang saya percaya saya melayani Tuhan. Saya percaya kalau dalam keadaan-keadaan seperti macam begini, saya tidak boleh putus asa. Saya harus percaya Yesus itu ada di tengah-tengah pelayanan kami. Yesus ada di tengah-tengah kami. Kadang Tuhan Yesus izinkan semua kita harus menghadapi. Kadang kita manusia kepingin jadi besar, kepingin dipuji, kepingin diagungkan, kepingin diapakan. Tetapi kadang juga Tuhan izinkan kita ada di dalam proses-proses yang ada. Maksudnya apa? Supaya fondasi-fondasi kita dikuatkan. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, diberitahukan bahwa kita jadi penatua-penatua, gembala-gembala yang ada. Dikatakan di situ, gembalakanlah kawanan domba yang ada padamu, jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah.
Jadi tadi pagi kita sudah belajar bahwa apa yang dikatakan firman Tuhan melalui Petrus katakan kepada sesama teman, ya, penatua-penatua yang ada, gembala-gembala yang ada, dikatakan gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu. Kita tahu, ya, jemaat-jemaat Tuhan yang ada ini, yang ada sekarang ini, Tuhan percayakan untuk digembalakan. Gembalakan yang baik, ya, gembala dengan penuh sukacita, gembala dengan segenap hati. Kadang kita berpikir, Tuhan bagaimana bisa menggembalakan dengan segenap hati kalau kita harus menemukan domba-domba. Domba-domba semuanya tidak semua baik. Ada yang jadi kambing, ada yang jadi domba. Tapi Tuhan bilang dengan segenap hati, dengan sukacita, ya, dengan kerelaan hati, lakukan ini. Dah gampang. Tadi saya uraikan, kalau kita mau dengar, melakukan semuanya, itu tentu kita bisa sukacita. Jemaat mendengar apa yang diomongi oleh pimpinan, supaya mereka setia, mereka sungguh-sungguh, mereka mau, senang hatinya. Tapi kalau mereka tidak mau, mereka marah, bagaimana bisa ada sukacita? Bagaimana bisa kita menggembalakan dengan senang hati? Tapi kalau kerohanian kita naik, kita tahu, oh iya, benar ya, lakukan semua dengan senang hati. Ya, seperti tadi dikatakan di dalam terjemahan sehari-hari, lakukan dengan, bukan dengan berat hati, tapi dengan senang hati. Bukan semua kita kepingin yang enak baru kita bisa senang hati, yang tidak enak tidak. Tetapi Tuhan katakan mengucap syukurlah dalam segala hal, baik dan tidak baik. Saya coba mempraktekkan ini. Saya hanya berpikir, Tuhan, bagaimana saya bisa melayani kalau kita ketemu orang-orang, mohon maaf, yang membenci, no, bagaimana bisa senang hati? Tapi Tuhan, bisa enggak engkau lakukan ini? Kalau engkau bisa lakukan, itu baru bisa. Bukan yang enak saja yang kau lakukan, kalau baru kau bisa senang hati. Yang tidak enak pun juga kau harus bisa senang hati. Maka itu tadi dia katakan harus menjadi contoh, harus menjadi teladan. Daud punya domba, ada kambing, ada domba, ya. Tapi Daud lakukan semua dengan apa? Segenap hati. Ada kambing, ada domba, tapi dia lakukan semua dengan segenap hati. Kita tidak omong Daud lagi, kita omong Tuhan Yesus. Kita melihat Tuhan Yesus, dia mempunyai domba. Tidak semua benar, ya. 12 murid, ada yang menjual dia. Siapa? Namanya Yudas. Tapi dia lakukan semua dengan segenap hati. Kita juga, kita belajar lakukan dengan segenap hati. Tidak gampang Bapak Ibu, tidak gampang. Tapi kalau kerohanian kita, cara berpikir kita, semuanya sudah tujuan kepada yang di atas, kita bisa melakukan itu. Dan dia katakan di sini, tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah, dan jangan karena kamu mau mencari keuntungan. Berapa banyak orang sekarang, ya, jadi hamba Tuhan, jadi gembala, tujuannya untuk mencari keuntungan. Tadi pagi saya sudah sempat singgung. Pada waktu saya dulu 20 sekian tahun, 27 tahun yang lalu, Tuhan panggil sama saya juga tidak berpikir bahwa saya jadi gembala, ya. Tapi di situ saudara-saudara saya berkata, mereka berbicara semua, wajar. Jangan sampai Herman ini, dia karena usahanya hancur, kapal-kapalnya semua sudah tenggelam, dia tidak ada kerja lagi, dia melayani Tuhan. Untuk apa? Untuk isi perutnya. Saya tidak pernah berpikir itu. Pada waktu itu saya ada di mimbar, saya tidak pernah berpikir bahwa saya melayani untuk perut. Karena sudah tidak ada kerjaan, tidak. Tuhan tidak bawa lagi pikiran saya sampai di situ. Pada waktu usaha saya habis semua, sudah tidak ada lagi, tanggungan saya begitu banyak, tiba-tiba saja Tuhan bawakan kepada saya di dalam gereja melayani. Dan di situ bukan melihat yang wah, di situ melihat yang ada di depan itu kotor semua, menghadapi orang-orang yang menyakitkan. Tapi saya tidak sadar kok saya bisa melayani terus.
tidak punya pemikiran bahwa pelayanan ini untuk memberkati saya dan istri anak-anak karena saya sudah tidak ada kerjaan. Tapi tidak. Tapi saya hanya jalankan saja, tidak punya pemikiran sampai saat ini. Maka itu kita melihat, tadi pagi saya saksi, pada waktu COVID, banyak hamba Tuhan itu mereka ibaratnya sudah tidak berdaya lagi. Ya, mereka harus bekerja. Ya, mereka harus bekerja. Dengan cara apa? Menjual makanan, buka PO, bawa di pinggir jalan, ya, sampai beli mobil, istrinya masak, bawa di pinggir jalan, jual, sampai segitu, ya, untuk mencari. Tetapi saya merasakan dulu terjadi itu, saya merasakan tidak ada dasar untuk yang menunjang saya, tetapi saya melihat penyertaan Tuhan yang begitu luar biasa. Di situ saya boleh pegang ini firman Tuhan. Bahkan juga dikatakan, tetapi dengan apa? Pengabdian diri. Ya, pengabdian diri. Coba bayangkan, kita dari seorang pengusaha, Tuhan bawakan panggil kita mengabdi untuk Tuhan. Berarti mulai dari perut ibu, saya sudah dipilih sama Tuhan. Menjadi apa? Suku Lewi. Suku Lewi dia sudah tidak bekerja lagi dunia. Dia hanya bekerja untuk melayani Tuhan, mengabdi kepada Tuhan. Hidup saya ini hanya mengabdi kepada Tuhan. Sekarang baru saya tahu, ya memangnya beda loh. Orang yang mengabdi dengan Tuhan, orang yang melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, orang yang dipilih Tuhan dengan orang dunia itu beda. Kenapa Bapak Ibu saya bisa mengatakan beda? Karena dulu saya diizinkan sekian puluh tahun melayani, bekerja di dunia. Jadi saya bisa membedakan, oh iya ya, di dalam bekerja dunia dengan melayani Tuhan itu lain, beda. Maka itu banyak orang berkata kepada saya, kalau kadang ketemu saya merasakan bahwa saya ini muda terus. Ya, saya ini muda. Berapa umur kamu? Umur dia sekarang sudah 65. Kok mukanya sudah keriput, sudah tua kelihatan. Rasanya mulut sudah miring. Mereka tanya kepada saya, Bapak umur berapa? Kamu taksir saya ini umur berapa? Ya, dia bilang sama saya umur 50. Bukan saya mudah-mudahkan, tidak. Umur 50, ya memang ya. Saya ini masih sepertimu umur 50. Tidak, saya bilang. Umur saya sekarang sudah 64. Masya Allah, kok bisa 64, kok masih muda seperti ini? Saya jawab, karena ada Tuhan di dalam hidup saya. Sehingga kehidupan saya setiap hari itu tenang. Hidup saya itu tenang. Meskipun banyak masalah, meskipun banyak kebutuhan-kebutuhan, tenang hidup saya. Karena apa tenang? Karena ada Tuhan kita Yesus Kristus. Maka itu saya dari mimbar ini saya memberitahukan kepada Bapak Ibu yang mungkin saat ini sudah tidak mau simpan Yesus di dalam hidup ini. Ayo minta sama Tuhan, jangan kita jual itu Tuhan. Jangan kita tinggalkan Tuhan. Seperti tadi dikatakan Ibrani 10 ayat 35. Ibrani 10 ayat 35 dikatakan di sini. Mari Bapak Ibu, ya agak cepat sedikit. Ibrani 10 ayat 30. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu karena besar upah yang menantinya. Jangan jodoh karena melihat, oh ini cowok ganteng, tinggalkan Tuhan, ikut dia. Ya, ikut dia. Ada berapa banyak sekarang orang-orang seperti ini. Dia tinggalkan Tuhan, dia tinggalkan pelayanannya, ikut orang lain, ikut calon pasangannya. Ya, jangan kita jual itu Tuhan. Berapa banyak orang jual Tuhan. Saya ingat Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya bertemu beberapa orang. Loh kenapa kamu kok hidupnya begini? Iya, dulu saya itu melayani Tuhan loh. Saya dulu setia melayani. Tapi sekarang ini saya sudah pisah. Kenapa? Ya saya waktu itu saya ikut suami saya.
suami saya agama ini, saya ikut. Loh, itu gara-gara itu kamu seperti ini. Jadi sekarang sudah tidak bisa lagi, saya ikut suami saya. Ya, maka itu kadang orang itu karena uang, karena harta, karena dunia, dia berani jual itu Tuhan. Dia berani tinggalkan itu pelayanan-pelayanan. Maka itu dari mimbar sekarang saya bilang, ayo hari-hari yang terakhir ini berapa banyak orang yang sudah mundur daripada Tuhan, sudah meninggalkan Tuhan. Ayo kita baca, kita melihat 36 kita lihat. Sebab itu janganlah kamu, ya, sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan. Kenapa harus begini? Ya. Kita melihat tadi ayat 35, coba ulang. 35. Ya. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Ayat 36, ayo. Ya, sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Kita mau mendapatkan Tuhan, kita mau supaya kita naik ke atas, kita butuh ketekunan, tekun sama Tuhan. Ya, kita harus tekun. Ya, tidak bisa minta instan. Tadi pagi saya coba berbicara, mau naik S1, S2, ya. Itu mulai dari dasar dulu. Kalau dari dasar aja TK kita boleh setia, SD kita boleh setia, SMP kita sudah mulai tinggalkan. Ya, mana bisa? Kita harus tekun, terus tekun sampai kita sampai di atas. Kalau kita sudah sampai di atas kan enak. Pada waktu saya kenalkan sama teman saya pengusaha, waktu siapa namanya Ina, dia masuk untuk kerja. Teman saya tanya sama dia, sekolah tamatan apa? Sekolah tamatan apa? Saya bilang accounting. Oh ya. Oke. Boleh. Sekolah tamatan accounting. Coba kalau kita bilang sekolah tamatan apa? SD, SMP, ya ditaruh bagian apa? Iya ya, aku bingung mau kasih kerja apa ya. Tapi ditanya, sekolah tamatan apa? Ya, accounting. Berarti ada harga yang dia bayar. Ada seorang ibu, saya katakan, ayo anakmu bawa masuk. Waduh Pak, sekolahnya tidak sampai di situ Pak, dia baru SMA saja. Sudah, suruh masuk aja, saya sudah berbicara. Ya, itu dispensasi. Ya, itu dispensasi. Kalau dia mau sungguh-sungguh, masih pun dia SMA, ya, masih pun dia SMA, Tuhan bisa memberkati. Kalau kita mau supaya Tuhan bisa senantiasa kemuliaan demi kemuliaan ada di dalam kehidupan kita, kita berusaha, kita tekun terus ikut Tuhan. Ada harga yang dibayar. Kita melihat ayat 37. Dikatakan di dalam ayat 37, sebab sedikit bahkan sangat sedikit waktu lagi dan ia yang akan datang sudah akan ada tanpa menangguhkan kedatangannya. Jadi sudah tidak lama lagi. Sudah tidak lama lagi. Pak, bosan omong ini. Tidak, kita tidak boleh bosan-bosan. Kita harus beritahukan, sudah tidak lama lagi Tuhan datang. Sudah tidak lama lagi Tuhan datang. Maka itu kita harus berjaga-jaga. Tuhan bilang aku datang seperti pencuri. Kita harus berjaga-jaga kerohanian kita. Kalau kita tidak berjaga-jaga, kita terus pakai di dalam keduniawian, terus rohani kita tidak ada. Dunia terus yang kita kejar, untuk apa? Nanti saya saksi. Kembali lagi 38, coba kita melihat 38, ya. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman, dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Kalau ia mengundurkan diri, aku tidak berkenan kepadanya. Bagaimana? Saya melihat hari-hari ini, bukan di gereja kita saja, dari gereja-gereja lain, gembala-gembala kami sering bertemu, kami sering berbicara. Gereja kita dulu 3 kali ibadah,
jemaat begitu banyak. Sekarang mulai COVID, semua habis. Ibadah hanya 1 kali. Sekarang lagi ibadah ini sudah tutup, sudah tidak ada, jemaat sudah tidak ada. Ada yang mengatakan sekarang kaum muda sisa 4 orang saja. Sudah tidak ada, banyak sekali yang mundur. Bukan hanya di sini saja, di sana banyak. Mereka sekarang lari cari yang wah, belum tentu. Ya, pengajaran-pengajaran itu mereka terima juga yang baik. Maka itu pagi hari, sore hari ini, orang yang mengundurkan diri, Tuhan tidak berkenan kepadanya. Mari kita sebagai bapak-bapak yang ada, atau ibu-ibu yang ada, atau anak-anak yang ada, mungkin di dalam keluarga ini ada yang sudah mengundurkan diri, ada yang sudah mulai menjual Tuhan. Ayo kita ngomong sama mereka dengan baik, dengan penuh kasih omong. Jangan. Saya ingat dulu saya berbicara dengan seorang jemaat. Jemaat ini pada waktu itu pertumbuhan rohaninya bagus. Apa yang dia katakan? Saya kalau saya punya anak, ya, dia ketemu atau berhubungan dengan orang yang lain agama, dah mau saya, dia bilang. Dah mau saya, dia bilang. Sekali lagi, dia katakan kepada saya ingat sekarang di mimbar, kalau saya punya anak, dia bilang, dia berpasangan dengan orang yang tidak seagama dengan kita, saya tidak mau. Saya tidak mau omong agama apa. Saya tidak mau, dia bilang. Daiso, dia bilang, pokoknya aku tantang. Saya sebagai suami, saya sebagai bapak, saya tantang, tidak bisa. Tapi ingat, yang kita lawan itu iblis, bukan siapa. Iblis punya cara itu licik. Dikatakan tadi nanti 1 Petrus 5 ayat 8, iblis mengaum-ngaum mencari orang yang siap ditelan. Jangan engkau mau melarang kepada anakmu, engkau sendiri juga iblis tangkap. Karena apa? Kerohanian kita itu bantut. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kembali lagi firman Tuhan, dikatakan tadi di dalam 1 Petrus 5 ayat 2 bagian ini, karena dengan apa? Pengabdian diri. Kita boleh lanjut sekarang di dalam ayatnya yang ketiga. Jangan kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintahkan atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Yang dia berbicara kepada siapa? Kepada penatua-penatua, gembala-gembala yang ada di gereja, jemaat Tuhan yang dititipkan kepada gembala-gembala ini. Kamu gembalakan dengan baik, dengan sukarela, dengan suka hati. Ya, lakukan semua. Jangan seolah-olah engkau mau memerintahkan mereka. Ya, itu orang dunia. Orang dunia kalau bekerja, saya bayar kau gaji sekian, saya perintah engkau. Saya ingat anak Ina, waktu dia mau bekerja, ya, pimpinannya ngomong sama dia, engkau mau kerja, oke, boleh, tetapi setiap minggu 1 kali engkau harus keluar kota. Ya, setiap minggu 1 kali engkau harus keluar kota. Loh, Ina bilang saya keluar kota. Iya, Om, saya disuruh setiap minggu harus keluar kota. Mana Ina? Di mana Ina? Gak ada ya? Tadi kan? Hah? Apa? Oh, sorry ya. Dia katakan di situ. Jadi saya harus setiap minggu. Saya tanya, Bu, kenapa dia harus keluar kota setiap minggu? Pak, dia ini kan accounting di kantor. Perusahaan kami ini ada di Pasuruan, pabrik. Ada di Ngawi, ada di sini, ada di sini. Kalau dia mau bikin semua pembukuan itu, dia harus tahu dulu pabriknya. Pabriknya kerja apa, dia harus tahu. Tidak bisa buta-buta begitu saja. Jadi setiap minggu dia harus pergi. Jadi naik apa? Sudah, tidak usah pusing. Perusahaan punya kendaraan yang menjemput mereka ke sana. Saya tanya, waktu berangkat saya bilang, bagaimana Bu? Apakah disiapkan makan? Dia hanya ngomong kepada saudara Ina, engkau hanya siapkan air minum dan buku. Pergi ke sana, nanti makan semua diatur. Naik mobil bagus.
Hanya apa? Setiap minggu pergi kontrol. Dia tinggal perintah. Karena apa? Dia tahu ini adalah dikerja di sini. Tetapi kalau kita kan tidak bisa kita perintah. Ya, kita hanya menasihati. Ayo. Karena apa? Bawa kepada mereka di dalamnya kebenaran. Hanya begitu saja. Tidak bisa dengan berperintah. Dan juga dikatakan supaya juga kita menjadi gembala harus menjadi teladan. Nah, itu yang paling penting. Bukan jemaah yang harus teladan, pemimpinnya juga harus teladan, menjadi contoh. Harus menjadi contoh. Kita ini lembaran putih. Mereka melihat, loh pimpinan saya model macam begini. Ya, tidak tanggung jawab. Semuanya tidak ada. Mau jadi contoh, mau berbicara, mana bisa. Tapi kalau sekarang kita jadi pembicara, kita sampaikan, kita juga harus jadi contoh, jadi teladan. Harus beritahukan, harus jadi contoh, harus jadi teladan. Saya bertanggung jawab. Setiap hari Sabtu, ya, dapur-dapur yang bekerja itu saya harus tanggung jawab. Selesai tadi mereka masuk, saya ngomong kepada mereka, ini ya punya kamu ya, tanggung jawab saya selesai ya. Ini ya punya kamu, ingat ya, perpuluhanmu kembalikan. Masih pun 5.000, masih pun 10.000, kembalikan. Kau harus belajar taat. Harus senantiasa mengingatkan kepada mereka. Kalau tidak mengingatkan, lupa. Tidak tahu lupa, sengaja lupa atau bagaimana. Maka itu tugas dari seorang gembala, capek juga. Tetapi karena kita ini rindu agar supaya anak-anak kita ini mereka hidupnya naik di atas, itu kita rindu berkenan kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, harus menjadi contoh, harus menjadi teladan. Tuhan Yesus itu menjadi contoh, Tuhan Yesus menjadi teladan. Saya terus berusaha. Bagaimana caranya? Saya menjadi teladan, saya berbicara kepada istri saya, engkau juga harus jadi teladan. Anak-anak harus jadi teladan. Tidak usah lari kemana-mana. Setiap pagi kami berdoa di dalam Zoom. Saya harus ada. Kalau saya tidak ada bagaimana? Kecuali kalau hari Jumat saya harus pergi. Itu lain. Saya duduk dulu, selesai, habis doa syafaat, saya pamit, saya berangkat. Ya. Tapi hari-hari lain saya harus ada. Jadi contoh, jadi teladan. Apalagi untuk besok, hari Senin. Hari Senin itu kita kebanyakan banyak mengucap syukur sama Tuhan. Seminggu Tuhan sudah tolong kepada kita, jaga, melindungi, menyertai. Sampai hari ini kita sehat walafiat. Ya, bahkan pelayanan kami kita semua Tuhan sertai, dan kebutuhan-kebutuhan Tuhan cukupkan. Kenapa kita tidak datang sama Tuhan mengucap syukur, berterima kasih kepada Dia? Pagi-pagi hari Senin besok pagi kita datang kepada Dia. Tuhan, depan ini apa Tuhan? Gunung tinggi yang kita harus hadapi, batu-batu kerikil yang kita harus lewati. Mari Tuhan, kita serahkan semua. Kalau minggu lalu Kau sudah tolong, minggu ini juga Kau tolong Tuhan. Kadang kita berpikir-pikir saat ini, bagaimana kita lewati ini hidup ini, bagaimana minggu ini kita lewati. Pikiran kita itu terbatas, tetapi Tuhan kita Yesus Kristus tidak terbatas. Dia bisa bawa kepada kita. Kadang saya bingung. Iya ya, hari Senin saya berpikir dari mana cara ya untuk supaya kita bisa menghadapi tantangan-tantangan yang ada di depan. Bagaimana kita bisa menghadapi kebutuhan yang kita butuhkan. Banyak sekali. Gimana cara, dasar apa? Pusing. Tetapi kalau Tuhan itu ada sama kita, Dia tidak terbatas. Ya, kita datang sama Dia. Kita dengan segenap hati, Tuhan, kuserahkan semua ini. Betul di depan ini ada batu kerikil yang tajam. Betul Tuhan, gunung yang tinggi yang kita harus naik. Tapi kalau tidak sertakan Tuhan, bagaimana? Ada beberapa anak-anak Tuhan, jemaat Tuhan, mereka hari Senin itu mereka datang sama Tuhan, berdoa, menyerahkan semua. Serahkan semua, dan kita lihat lalui semua.
Apa yang tidak pernah kau pikir, kau dengar ada dalam hati, Tuhan itu buat, Tuhan itu buat, Tuhan itu buat. Jangan kita entengkan Tuhan itu. Tuhan itu ada. Dia hidup. Kalau dia tidak ada, kita tidak tahu sekarang mau jadi apa. Gila. Karena apa? Pikiran kita ini terbatas. Tetapi Tuhan itu tidak terbatas. Kembali lagi firman Tuhan, jadilah teladan. Yang berikutnya kita melihat apa yang disampaikan di dalam ayat, jadilah, hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Maka kamu apabila gembala agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Ini berbicara kepada gembala. Ini berbicara kepada pemimpin, kepada penatua-penatua. Dikatakan, maka kamu apabila gembala agung datang. Ya, Tuhan masih lama datang, wes tidak usah pusing. Ya, tapi kalau kita datang sama Tuhan, ya, kita ini kira-kira dapat mahkota kemuliaan atau dapat apa? Coba kita pikirkan. Kita kan tidak tahu hidup ini. Barusan Ibu Retno lagi, dia bilang, hari Kamis tugas, tiba-tiba omong kepada Ibu Gembala, Bu, aku udah bisa tugas, Bu. Ya saya berharap, ya Mas Yuli punya kakak, barusan sehat-sehat, jalan waktu turun tangga atau bagaimana kecekluk, jatuh, kena kepala, langsung operasi, sehat walafiat, operasi, dan sesudah operasi selesai 1-2 hari, wa inna lillahi rajiun, sudah dikubur, Bu. Waktu kubur ibu nangis, ya mantu ya. Siapa tahu kita punya umur. Jangan kita berpikir kita ini sehat-sehat saja. Siapa yang tahu kita punya umur? Kadang kita tidak sadar kita sedang berbicara, sampaikan firman Tuhan, berapa banyak yang ada di medsos, hamba-hamba Tuhan sedang berbicara dengan begitu semangat, tiba-tiba dia jatuh, wah, lari sudah semua, datang angkat bawa ke rumah sakit, habis itu selesai. Cuma kalau sekarang kita pulang di sana, firman Tuhan mengatakan roh itu kembali kepada Bapa, debu itu kembali ke tanah, kembali ke bawah tanah. Nah, sekarang kalau roh kembali, kita di atas itu bagaimana? Apakah kita mendapatkan mahkota kemuliaan? Petrus bilang, kalau kau melakukan kehendak Bapa, engkau dapat mahkota kemuliaan yang tidak akan layu. Itu yang kita cari. Pak, masih lama omong surga. Tuhan janji, kalau kita melakukan kehendak Bapa, di dunia juga Tuhan berkati. Tuhan cukupkan, Tuhan siapkan semua. Kalau kita mau melakukan kebenaran ini. Seperti saat ini, Petrus berbicara dengan teman-temannya, penatua-penatua. Apa yang dia katakan? Lakukan dengan sukacita. Ya. Jangan berat hati. Jalankan. Jadi contoh, jadi teladan. Engkau sudah dipilih, lakukan. Jangan melayani dengan cari keuntungan. Jalankan semua. Kalau kita bisa melakukan kehendak Bapa, satu saat engkau pulang, kau mendapatkan mahkota yang tidak akan layu. Coba kita merenungkan sekarang. Saya dulu merenungkan. Kira-kira kalau saya pulang, saya mendapatkan mahkota kemuliaan apa tidak? Berapa banyak orang tidak memikirkan yang di atas. Mereka hanya memikirkan yang sementara. Sampai mereka berani jual Tuhan kita Yesus Kristus. Mereka jual semua yang ada. Mereka tidak pernah berpikir di atas. Ya, saya tadi tiba-tiba 3:30 kurang. Saya ingat teman saya. Berapa waktu yang lalu, pagi-pagi teman saya WA sama saya. Selamat pagi Bapak Pendeta. Saya minta tolong bantu doa. Ini mama mertua saya. Tiba-tiba jatuh. Habis jatuh sudah masuk ke rumah sakit, tidak sadar. Tolong Bapak Pendeta bantu doa. Oh ya, baik, saya bilang. Waktu bantu doa, saya doakan, saya bilang kalau bisa, dia kan ada di Bali.
Kalau bisa engkau pergi ke ICU, kau tunjukkan, kau video call, saya doakan. Wah, dia bilang tidak bisa masuk, dia bilang ke dalam. Saya bilang bisa, kalau bilang mau mendoakan bisa, tetapi ya sudah. Kristen mereka ya Kristen begitu, ya sudah. Singkat cerita beberapa hari ini, kok saya lihat dia tidak ada hubungan. Biasa setiap malam dia pasti hubungi saya. Apalagi kalau saya belum kirim itu lagu puji-pujian. Dia bilang ini lagu puji-pujian ini menyenangkan hati saya. Ini firman Tuhan yang dikirimkan, renungan keluarga Allah. Apalagi kalau dia lihat ini pelayanan kita di panti-panti asuhan yang ada. Wah, senang sekali dia. Kok saya lihat beberapa saat ini dia sudah tidak ada. Saya telepon sama dia. Dia bilang, Pak, saya sudah pulang. Sorry, saya sekarang ada di daerah, Pak. Daerah mana? Daerah timur sana. Loh, kenapa? Mama mertua saya meninggal. Dengar baik-baik. Ya, jangan main HP di gereja. Mama mertua saya meninggal. Jadi dari Bali sudah meninggal. Kapan meninggalnya? Tanggal 23 meninggalnya. Habis itu kami bawa dari Bali naik pesawat. Dia bisa charter pesawat, tapi karena pesawat ini bisa dulu dari Bali ke Kupang. Dari Kupang ke daerah kami charter pesawat. 175 juta pesawat Wings Air dari Kupang dibawa ke daerah. Saya hanya berpikir, iya ya. Sekarang meninggal, kapan dikebumikan? Besok dikebumikan. Jadi besok dikebumikan, iya. Saya hanya berpikir, kira-kira orang tua ini meninggal, kira-kira di atas dia sudah ada dapat tempat apa tidak? Karena Tuhan bilang, aku pergi ke atas menyediakan tempat bagi kita. Sudah sedia semua dan saatnya dia akan datang menjemput kita. Kira-kira dia dapat tempat apa tidak? Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, orang kalau rohaninya bagus, dia tidak memikir itu dunia. Memang dunia kita butuh, uang kita butuh, semua kita butuh, kerjaan kita butuh, memang. Tetapi dia harus memikir, kalau saya pulang ini, kira-kira saya ada dapat tempat apa tidak di atas. Ya, Bapak Ibu, coba kita melihat Wahyu 13 ayat 14 bagian C. Wahyu 13 ayat 14 bagian C. Tolong. Wahyu 13 ayat 14 bagian C. Ya. Coba agak cepat sedikit. Wahyu 13 ya. 14 ya. 14 ayat 13. Wahyu 14 ayat 13. Ya. Dan aku mendengar suara dari surga berkata, tulislah, berbahagialah orang-orang yang mati di dalam Tuhan. Yang mati di dalam Tuhan. Oh, kau anak Tuhan ya? Oh ya, KTP saya. Jemaat apa? Surya Kebenaran. Oh ya, bagus segala semua. Tapi kehidupannya bukan seperti anak Tuhan. Tuhan pun dia jual, Tuhan pun dia tinggalkan. Tapi dia punya KTP, anak Tuhan. Surat baptis ada bab surat baptis diteken oleh siapa? Diteken oleh gembala kita. Ada semua. Tetapi bagaimana? Benar kau anak Tuhan apa tidak? Dikatakan berbahagia orang yang mati dan mati dalam Tuhan. Sejak sekarang ini, sungguh kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Dorang boleh beristirahat dari jerih lelah mereka. Ya, jerih lelah mereka, karena perbuatan yang ada ini di dalam dunia ini menyertai mereka, menyertai. Jadi perbuatan-perbuatan kita yang ada di dalam dunia ini menyertai. Kita melihat satu ayat, saya lihat ini luar biasa. Ini ayat ini juga memberikan saya ini juga ketir-ketir ya. Maka itu saya sungguh-sungguh ya, tidak mau macam-macam. Haleluya. 1 Petrus 4 ayatnya yang ke-18. 1 Petrus 4 ayat ke-18. Dan jika orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan,
Apa yang akan terjadi dengan orang fasik dan orang berdosa? Karena itu baiklah juga mereka yang harus menderita karena kehendak Allah, menyerahkan jiwanya dengan selalu berbuat baik kepada Pencipta yang setia. Ya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan bilang orang benar saja hampir tidak diselamatkan. Artinya apa? Orang yang sungguh-sungguh sama Tuhan hampir saja tidak diselamatkan. Apalagi kita ini orang fasik, apalagi kita ini orang berdosa, apalagi kita yang menjualkan Tuhan, apalagi kita yang tinggalkan semua pelayanan-pelayanan kita. Apapun alasan, hampir orang benar saja hampir tidak diselamatkan. Jadi untuk mendapatkan keselamatan itu ada harga yang dibayar. Saya boleh khotbah, ini kembali untuk saya. Maka itu saya berusaha agar supaya hidup saya ini berkenan kepada Tuhan. Kalau saya bisa melakukan macam begitu, belum tentu istri saya. Maka itu saya sebagai kepala, saya sebagai suami, saya sebagai kepala rumah tangga, saya omong kepada istri saya. Untuk anak-anak saya belum tentu juga. Maka itu saya sebagai bapak, saya sebagai gembala, saya berbicara dengan anak-anak saya. Saya senantiasa rapat loh dengan anak-anak saya. Senantiasa saya berbicara. Saya memberikan mereka contoh menjadi teladan. Ini loh. Maka itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, orang benar saja hampir tidak selamat. Apalagi orang fasik, apalagi orang yang suam-suam. Jadi hamba-hamba Tuhan, ya, kalau ada di antara jemaat yang suam-suam, yang kita bilang dia sudah ada di surga, pegang ayat ini. Maka itu tugas kita itu untuk menyemangati mereka. Ayo, sungguh-sungguh. Pak, untuk apa kita sungguh-sungguh? Sekali lagi mungkin berkata, untuk apa kita sungguh-sungguh? Dapat apa? Saya saksi hidup ini. Saya saksi hidup. Saya dari seorang pengusaha. Saya tahu itu pengusaha bagaimana. Saya tahu hidup itu pengusaha bagaimana. Saya tahu. Saya tahu itu pegang itu perusahaan bagaimana. Saya tahu. Dan sekarang saya menjadi hamba Tuhan. Saya tahu bagaimana. Kalau kita mau sungguh-sungguh sama Tuhan, itu lain. Kemuliaan demi kemuliaan itu Tuhan berikan kepada kita di dunia, dan juga bilang dan juga di akhirat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kembali lagi, perbuatan kita yang ada di dalam dunia ini menyertai. Maka itu apa yang dia katakan ayat 19, karena itu baiklah juga mereka yang harus menderita karena kehendak Allah, mereka menyerahkan jiwanya dengan selalu berbuat baik. Kita selalu berbuat baik. Kadang kita mau berbuat baik menjengkelkan, menyakitkan. Saya berbuat baik kepada orang ini modelnya macam begini. Ya sudahlah, tidak apa-apa. Kejahatan jangan dibalas dengan kejahatan. Ajaran Tuhan Yesus balas dengan kebaikan. Berbuat baik. Saya sudah pesan kepada dapur-dapur yang bekerja. Kamu ingat ya, mulai minggu ini, ya, ada jatah yang harus ditambahkan lagi. Sekali lagi, kamu ingat ya, saya pesan ya, mulai minggu ini, dapur-dapur yang bekerja, saya sudah pesan, ada jatah yang ditambahkan. Kamu berbuat semua itu, habis selesai kamu antarkan makanan ini, kasih kepada orang ini. Saya sudah pesan. Mungkin 4 porsi, 5 porsi. Setiap hari yang kamu buat, kamu antarkan. Karena apa? Orang ini lagi susah. Orang ini lagi susah. Tuhan bilang kalau orang lemah berseru kepada Tuhan, dan Tuhan suruh kepada engkau, kau tutup telingamu. Pada waktu engkau susah, kau berseru kepada Tuhan, Tuhan juga tutup. Saya udah pesan kemarin sama Bu Retno, Bu, ingat, lakukan ini ya. Kamu lakukan. Ya, siapkan, antar. Tadi masuk Cinyo, kamu buat ini, lakukan, antar.
Dia punya nama Cho Hausu. Berbuat baik. Bukan omdo, asal omong saja. Lakukan itu. Berapa banyak orang hanya omong toh. Lakukan itu. Sebab apa? Apa yang kau tabur, itu kau tuai. Berbuatlah yang baik jadi orang. Jangan jadi orang yang jahat. Berbuat yang baik. Buat yang baik. Kemarin saya lihat sedih. Waktu pembagian di Kembang Kuning. Waktu bagi makanan, begitu banyak orang antri. Aduh, saya bilang sedih ya. Kasihan ya. Kasihan mereka ya. Tapi di situ ada pakaian-pakaian. Ada pakaian-pakaian mereka bagi. Waduh, mereka kepingin sekali dapat pakaian. Saya bilang kepada teman saya, Sese ya, kau kasih pakaian-pakaian ini. Kasih pakaian. Ayo kita yang ada. Ada pakaian-pakaian yang layak dipakai, yang masih bagus. Ayo bawakan ke sini. Hari Sabtu kita bawakan ke sana, kita kasih. Ya, kalau kalian tidak mau pergi, tidak apa-apa, saya yang bawa. Anak-anak saya bisa bawa. Semua orang-orang yang dipakai kita bawa, kita kasih. Itu berbuat yang baik. Hampir 3 tahun kita berbuat yang baik. Hampir 3 tahun kita berbuat yang baik. Bapak Ibu, saya tidak sebut nama. Pelayanan kita ini ada satu donatur yang Tuhan pakai. Orang itu saya hanya ketemu sebentar saja. Dan sampai hari ini dia menjadi donatur setiap minggu. Hampir sanien, hampir 3 tahun, tidak pernah bleset, tidak pernah diomongi, pokoknya dia jadi donatur. Setiap minggu, bukan setiap bulan, setiap minggu. Siapa orang itu? Dia bekerja, dia karyawan, bukan bos. Teman saya yang bos-bos saja segala semua itu. 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Tetapi ini Tuhan pakai sama dia setiap minggu. Sampai saat ini. Saya tanya kepada dia waktu tutup tahun. Gimana? Lanjut terus, jalan terus. Tapi saya kepingin mau cari tahu tentang kamu, saya bilang. Kamu dah miskin ya, kamu lakukan seperti ini. Kamu dah miskin ya, kamu lakukan ini. Tidak, ternyata baru saya dengar. Tuhan itu tidak pernah berutang. Tuhan tidak pernah berutang. Dia jalankan semua dengan motivasi yang benar. Tuhan tidak pernah berutang. Dia adalah seorang karyawan. Bukan pengusaha loh. Bukan pemilik loh. Dia adalah karyawan. Sekarang Tuhan angkat sama dia, baru saya tahu. Batu bara sekarang sedang booming kan. Ya, sedang booming. Dah tahu dia dimasukkan sama temannya. Dah tahu bagaimana caranya. Sekarang dia kerja batu bara. Batu bara naik. Apa Tuhan utang? Saya tidak suruh Bapak Ibu bikin pancing. Ya. Tetapi ini ketulusan. Jadi orang yang mau berbuat baik. Jarang sekali orang-orang yang mau seperti itu. Ada sih. Ya, 1-2 orang kita omong dia tidak banyak repot. Kau lakukan ini ya, oke, plak. Ada. Tapi yang ini jarang. Saya tidak pernah ketemu. Jalan 3 tahun setiap minggu. Dia tidak peduli hari Lebaran ke, hari Imlek ke, hari Natal ke, apa pokoknya dia tahu jalan terus. Sekarang dia jadi seorang pengusaha batu bara besar. Tuhan kan punya banyak cara. Pak, kalau begitu saya mau lakukan itu, Pak. Saya mau lakukan supaya saya juga dapat berkat. Tidak. Kalau kita hanya punya motivasi untuk kembalikan itu saja, kita hitung. Loh, mau jadi apa? Ya. Maka itu Tuhan bilang, jangan jemu-jemu berbuat baik. Barusan liburan, orang itu ada di Jepang. Saya kan jadi orang harus tahu berterima kasih. Saya bel sama dia. Dia jawab,
mohon maaf Su, dia bilang, saya ini ada di Jepang. Dalam perjalanan ramai sekali. Saya bersama istri, anak-anak, semua kami berlibur di Jepang. Karena apa dia bisa pergi ke Jepang? Seorang pegawai. Karena ini, dia suka berbuat baik. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ayo. Saya coba berbicara kepada Bapak Ibu. Ya. Saya tanya kepada dia. Dia bilang, sudah, tidak apa-apa. Jangan kita berpikir kita kasih, kita mau dapatkan, sudah. Pokoknya ini, saya mau jalankan. Terus, jalan, terus. Coba. Tapi kalau kita ini jadi manusia, hanya nonton, atau ngeroweng, terus. Mau dari mana itu bisa datang? Kembali lagi. Dikatakan di sini, mendapatkan mahkota kemuliaan. Tidak gampang loh. Tidak gampang. Tapi apa yang engkau perbuat di dalam dunia ini menyertai di atas. Apa yang kau perbuat di dalam dunia ini menyertai di atas. Ayo kita sekarang berbuat apa? Saya dapat itu ikan. Saya coba makan. Saya bilang kepada istri saya, coba kamu bikin ini ikan. Saya coba. Kok enak sekali ya. Sebenarnya kalau enak kan saya diam-diam, data kasih. Tapi saya video, saya bilang ikan ini enak. Ikan ini enak untuk dimakan. Ya, karena apa? Saya kepingin lagi mau memberikan dengan sukacita. Ikan ini enak, ikan ini enak. Saya melihat tadi istri saya ambil, dia bersihkan semua. Dia ambil jeruk pecel, dia siram semua di situ dan dia goreng. Andre saja makan begitu besar 10 ekor. Coba bayangkan 10 ekor Andre makan habis. Saya juga makan. Enak ya kalau punya istri bisa masak. Jangan sampai istri tidak bisa masak. Tapi saya percaya jemaat surga kebenaran ini pasti semua dengar kata-kata ini. Ibu Gembala bisa, kenapa saya tidak bisa? Ivon bisa, kenapa saya tidak bisa? Bu Retno bisa, kenapa saya tidak bisa? Ibu Nyo bisa, kenapa saya tidak bisa? Devina bisa, kenapa saya tidak bisa? Semua pasti saya bisa. Itu kalau kita mau. Kembali lagi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mendapatkan mahkota kemuliaan tidak gampang. Ada harga yang dibayar. Bukan hanya mahkota kemuliaan. Pak, saya tidak pikir itu mahkota kemuliaan. Aku durung mati. Tuhan Yesus belum datang. Yang penting sekarang aku urip di dunia itu kok ngini hidupku. Jangan ini hidup. Ya. Kita periksa diri. Semua. Elia itu manusia biasa. Tapi diberikan kuasa. Kalau Elia diberikan kuasa, kenapa kita tidak? Kita belajar daripada Elia. Kenapa Elia diberikan kuasa? Karena dia hidup dalam kebenaran. Kita juga hidup kebenaran. Tapi mau hidup kebenaran, setan sudah cegat sama kita. Kita berusaha, kita lawan dengan iman. Ini sebentar kita belajar. Lawan dengan iman setan-setan yang ada. Jangan kita bebaskan setan itu main sama kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Nah, kita melihat dikatakan juga di dalam ayat yang kelima. Demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda. Ini juga satu pelajaran. Hai orang-orang muda, kita ini orang-orang muda yang ada. Tunduklah kepada orang-orang tua, dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain, sebab Allah menentang orang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Orang-orang muda, tunduklah kepada orang tua. Ada yang lebih tua daripada kita. Kita harus hormati mereka. Seperti Efesus 6 ayat pertama. Kita harus tunduk, kita hormati orang-orang yang lebih tua daripada kita. Maka itu yang lebih tua itu dia juga harus jadi contoh, dia harus jadi teladan. Supaya orang bisa melihat itu senang. Oh ya, saya melihat tadi, saya ada di depan. Ibu Ripa turun, waktu datang. Wih, ini mobil Ibu Ripa sudah.
Saya sangat menghargai dia. Saya sangat menghormati dia. Kenapa? Orang tua ini benar-benar menjadi contoh, menjadi teladan. Setiap pagi waktu doa pagi, pasti di antaranya yang berdoa syafaat berkata, Tuhan, ini orang-orang tua yang ada, yang menjadi contoh, menjadi teladan. Tuhan tolong mereka, tolong mereka. Ya, dia turun dari mobil. Saya datang, saya pegang sama dia. Ayo perlahan-lahan, saya pegang sama dia. Kita menghargai dia, menghormati. Oh sorry aku gembala kok. Kecil itu. Sudah, biarkan saja. Tidak. Kita jadi orang harus rendah hati. Tidak boleh sombong. Nah kalau sudah di dalam Tuhan, itu harus seperti itu. Kalau di dalam Tuhan, ketemu orang tidak peduli, tidak menganggap segala semua, hidup kalian akan susah. Harus kita jadi orang. Ketemu orang-orang tua itu kita harus menghargai mereka, menghormati mereka. Maka itu seperti Tuhan Yesus bilang, kalau kau mau dihormati, mau dihargai, kita harus jadi contoh, harus jadi teladan. Tadi pagi sempat saya singgung, saya ketemu dengan teman-teman saya 40 lebih tahun tidak pernah ketemu. Dan pada waktu itu selesai berbicara semua, dari jam 11 sampai malam kita berbicara di Galaxy Mall. Pulang 2-3 hari gitu dia telepon. Dia bilang, kontak kau nih yo. Saya bukan puji diri sendiri, tidak. Saya ini masih kekurangan banyak. Tak kau nih beda yo. Apa beda? Dah tahu ya. Saya lihat kamu ini kok beda ya. Jauh ya. Ya saya bilang itu karena di dalam Tuhan. Di dalam Tuhan, orang itu tinggal di Simolawang. Saya tanya, kau kenal PX-an? Rasanya tahu, dia bilang. Dia itu ada di dalam Simolawang. Di dalam Simolawang itu ada perumahan. Dulu neneknya yang punya Bank Surakarta. Ya, punya Bank Surakarta. Kau kenal Eksan? Sebab Eksan ini kan RT, RW, camat, lurah di Simolawang. Kenal, siapa yang tidak kenal, rasanya tahu, ya gitu. Opo-opa, ya ada apa-apa, saya bilang. Kau kenal ya bagus, ya. Iya ya, kok beda ya kamu. Kapan-kapan aku tak kepingin lah. Aku pikir-pikir ketemu kamu izin. Soalnya kadang ngomong ketemu sama dia, itu ngomong yang keluar dari mulut itu kotor terus. Saya dimasukkan di dalam grup, yang di dalam grup itu yang ada dikirim video-video porno saja terus. Ya saya harus tahan. Ya, tapi saya tidak boleh masuk ke dalam lagi. Maka itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Dikatakan di sini, hai kamu orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang tua, dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain, sebab Allah menentang orang-orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Pak, saya tidak sombong. Kau ketemu orang aja kau udah nganggap kau sudah sombong. Ketemu orang saja tidak nganggap itu sudah sombong. Ada berapa banyak saya lihat anak-anak muda yang ada di sini, meyu, ciacau, tidak ada aturan. Ketemu orang itu udah nganggap langsung jalan saja. Wah, saya bilang ini mboe takondi, bapak takondi, kok macam begini meyu limau, tidak punya aturan. Kita belajar jadi orang. Ya, nanti kita belajar firman Tuhan. Apa yang dikatakan di dalam ayatnya yang ke-6, ayatnya yang ke-7. Ayatnya yang ke-6 coba kita lihat. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Ayatnya yang ke-7. Kita lihat. Berapa banyak saat ini orang takut. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Barusan Kapolri, dia kasihkan ayat ini. Dia kasih ayat ini. 1 Petrus 5 ayat ke-7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Pada waktu dia kumpul semua anggotanya.
Dan di situ dia sampaikan sedikit firman Tuhan. Ayat ini yang dia sampaikan. Kita manusia, siapa yang tidak punya khawatir, siapa yang tidak punya takut, siapa yang tidak punya bingung. Tapi kalau kita hidup di dalam kebenaran, kebenaran apa? Orang tua itu kita hormati. Kita jadi orang rendah hati. Tidak sombong. Tuhan bilang, kau punya masalah apa? Masalah itu, terus tidak usah takut. Tidak usah takut, serahkan semua ini. Serahkan sama Tuhan. Kita semua yang ada di sini semua punya pergumulan, semua. Apa saya tidak punya pergumulan? Saya punya pergumulan. Saya punya pergumulan. Tapi Tuhan bilang serahkan semuanya. Ya. Kemarin saya punya pergumulan. Pergumulan ada, masing-masing kita punya kehidupan. Siapa yang tidak punya pergumulan? Ya. Kelihatan kita ini baik-baik, siapa yang tidak punya pergumulan? Semuanya. Tapi kita serahkan sama Tuhan. Karena dia pengharapan bagi kita. Tadi pagi saya sempat singkungkan tentang Pak Daniel. Apa dia tidak punya pergumulan? Dia punya pergumulan. Tapi enteng aja. Saya lihat dia punya hidup santai saja. Pak, enak Pak. Anak-anak 3 sudah bekerja semua. Sabar dulu. Dia bekerja. Tapi anak-anak ini juga membutuhkan biaya. Dia tidak mungkin bisa ini. Tetapi kita melihat dari hasil yang tidak mungkin 5 roti 2 ikan bisa memberkati yang banyak. Saya melihat ini. Karena apa? Mereka jadi orang yang setia, yang rendah hati. Mereka satu sama lain saling mengasihi, saling menyayangi. Saya senang, saya bahagia. Anak saya, Devina, ulang tahun. Ya, kakak-kakaknya sayang sama dia. Vin, kamu mau apa, Vin? Dibelikan hadiah, kasih sama dia. Kakak belikan hadiah, berarti kan ada hubungan baik kakak dengan adik. Kasih hadiah sama dia. Kasih hadiah. Tadi malam orang lapor sama saya. Pak, Vina sekarang sudah ganti HP. Ya, sudah ganti HP. Mosok saya bilang, sudah ganti HP. Loh kok bisa kamu tahu? Saya lihat di ruang musik dia sedang main begini. Loh HP-nya sudah diganti. Gitu loh. Bukan dari anak saya, tidak. Dari luar. Saya bilang puji Tuhan. Vin, kamu sudah iya. Ya, Koko kasih sama saya. Mereka sayang. Koko kasih sama saya. Wah, saya bilang betapa indahnya. Pak Daniel dengar macam begini, puji Tuhan. Kokonya sayang dia punya adik. Berapa banyak kakak adik itu bertaur, berkelahi. Ya, tapi dia bilang, Koko kasih sama saya. Dia bilang. Coba kita melihat. Kalau dia tidak baik, dah kira kokonya mau kasih. Justru karena dia jadi baik, tuh kokonya kasih. Kita melihat Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Jangan sampai dikasih karena mau-maunya. Ada berapa banyak orang dikasih karena ada udang di balik batu. Berapa banyak orang sekarang memberikan hadiah orang, dikasihkan HP dan lain-lain karena ada udang di balik batu. Ingat, hati-hati. Karena apa? Saya ini sudah punya pengalaman. Saya dulu mohon maaf kalau pacaran tak bawa perempuan itu ke toko. Kamu mau apa pilih? Sekali lagi. Dulu waktu saya belum bertobat, waktu saya jadi pengusaha, saya bawa pacar saya ke toko. Kamu pilih yang mana kamu mau. Ambilin, semua ambilin. Apalagi mata tidak jelas, dia ambil semua. Sudah kalau sudah ambil, kamu kan harus tak beli sama saya. Ya kan, harus tak beli. Jadi bebas loh saya. Bebas loh saya. Maka itu bukan jadi berkat, itu menjadi laknat. Tapi kalau ini lain. Maka itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tuhan ajarkan kepada kita. Apa yang menjadi pergumulan kita, apa yang menjadi persoalan masalah. Kalau kita ada di dalam kebenaran, kita serahkan sama Tuhan.
ku serahkan pada Yesus. Kita serahkan sama Tuhan. Ya, nanti kita lihat Tuhan beracara. Saya setiap hari saya punya pergumulan, saya punya masalah. Setiap hari saya serahkan sama Tuhan. Saya serahkan kepada Tuhan. Barusan hari Kamis kita dengar khotbah dari Pak Gideon. Ya, kita punya iman. Kalau kita punya iman, kita jalankan sama Tuhan. Bukan hanya iman keluar dari mulut, tapi kalau kita punya iman, kita ada di dalam kebenaran, kita punya iman. Kita punya pergumulan. Saya punya pergumulan itu tinggi sekali. Gunung yang tinggi itu pergumulan saya. Tapi saya serahkan sama Tuhan. Saya iman. Saya tidak pernah rasa. Saya tenang-tenang saja. Semua pergumulan saya, semua masalah saya, Bapa yang di surga yang mempunyai langit dan bumi serta seisinya, Dia yang menyelesaikan semua. Apakah hari ini saya tidak punya pergumulan? Saya punya pergumulan. Tapi selesai semua Tuhan buat. Apa kemarin saya tidak punya pergumulan? Saya punya pergumulan, tetapi selesai semua. Pada waktu tidur pun juga Tuhan selesaikan. Ini loh Bapak Ibu yang saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu. Firman Tuhan sebentar kalau kita baca yang terakhir. Semua kita ini punya pergumulan. Coba kita melihat. Coba kita lihat. Ya. Ayatnya 9. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Seluruh saudaramu yang ada di dunia punya pergumulan, punya pergumulan. Tapi kita harus lawan dengan iman. Pak, saya punya iman, saya punya iman. Tapi kita jalan keluar dari rel, ya tidak bisa. Kalau kita punya iman, kita ada di dalam rel. Nanti kita punya iman, itu akan terjawab. Saya jawab. Ya, saya rumah yang di sebelah kang ini. Saya punya iman, saya akan ambil rumah ini. Saya akan ambil, bagaimanapun saya akan ambil. Saya punya iman. Ternyata Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, rumah itu harus diambil orang. Saya sempat kecewa. Loh Tuhan, kok saya punya iman, saya minta itu supaya saya ambil itu tempat. Nanti dibuat apa dibuat apa, kok kenapa Tuhan kok diambil orang? Saya kan setiap pagi kan jalan pagi. Dari pagi saya liwat Ibu Julius punya ke rumah. Sampai di situ baru saya pulang. Saya tiap pagi saya jalan pagi. Saya ketemu pembelinya. Ketemu pembelinya itu orang Bima. Bima itu dekat dengan tempat saya. Saya ajak sama dia bahasa Bima. Dombo tuh, iya. Saya di orang Arab. Saya ajak sama dia bahasa Arab. Kau beli berapa? Beli sekian. Wes kau offer saya aja kos. Saya tidak punya uang. Kau offer saya aja. Oh dia bilang tidak. Saya mau kasih kepada anak saya untuk istri saya. Oh ya baik. Tapi saya punya iman kembali. Setiap hari saya jalan. Berarti Tuhan tidak kehendaki saya ambil tempat itu. Tuhan tidak kehendaki. Dan mengatakan, Pak, semua itu dikasih sama Tuhan. Kalau Tuhan, karena saya pulang itu dari jalan, saya pasti ketemu dengan orang-orang mereka baru pulang sembahyang. Orang bilang kalau bukan Tuhan yang kasih tidak mungkin. Kadang kita mau makan, kita punya rencana, itu bisa hilang, jatuh. Jadi sudah, tidak apa-apa. Tuhan punya rencana yang lain. Saya punya iman lagi. Setiap hari saya jalan dengan orang yang punya rumah di sebelah. Dulu itu rumah di sebelah itu sebenarnya tanah itu saya beli. Dulu sana saya beli. Ya, saya beli. Uang ada uang. Tapi Tuhan belum izinkan. Belum izinkan. Padahal yang punya itu teman saya. Ambilan sudah ambilan. Tapi di situ tidak bisa ambil. Orang ini ambil. Saya ngomong sama Pak Haji ini. Saya bilang, Ji,
Saya doakan engkau Jia. Ini tempat di sebelah ini 600 sekian meter persegi. Saya doakan engkau Jia. Sekali kelak engkau diberkati. Alhamdulillah. Amin. Pendeta yang ngomong. Dan nanti engkau pindah di Geraha Familia. Nanti kau ingat, kalau kau pindah di Geraha Famili, ini rumah lah kosong. Pasti bocol. Iya pasti tak dol ambil aku. Ilingo aku sing tuku. Iman saja kan, tidak ada salah. Saya yang beli. Saya berapa kali saya mau saksikan ini, tapi saya lupa. Tapi hari ini, saya yang ambil nanti. Saya imani ini tempat. Saya percaya kalau saya hidup benar, pasti Tuhan tolong. Saya imani. Seperti kita melihat sekarang, kita punya musik ini kan rencana sama Andre mau diganti. Saya bilang ngapain mau diganti? Barusan saya ketemu dengan teman saya. Waktu kami kumpul sama-sama, dia bilang, Cen, dia panggil saya nama saya Cendana. Tapi sekarang dia sudah panggil saya nama Pak Herman. Man, itu tempat kamu itu pakai LCD ya? Ya, pakai LCD. Oh, pakai apa? Pokoknya yang cukup saya tidak tahu. Ya, pakai itu. Ya, saya bilang, wah, itu anak saya yang atur. Coba tanya. Wah, saya berpikir dia mau ini. Ya coba tanya. Ya sudah, saya kasih bicara dengan Andre. Andre bilang kita tidak butuh itu. Kita hanya butuh musik. Ya coba kamu lihat butuh musik atau butuh apa. Nah, sudah Andre ngomong semua. Oh, ya. Ya begitu saja. Oh ya begitu saja. Ya sudah. Kita kan kodok. Oh, ayo beli kan tidak. Saya biarkan saja. Kalau memang itu waktunya Tuhan kasih, ya Tuhan kasih. Kalau tidak, ya tidak. Bukti dulu kita membutuhkan 300 juta, 2 hari lagi harus. Tidak ada bilang tidak, harus bayar. Kalau tidak bayar, cut. Tapi pas waktunya Tuhan kirim orang datang, bawa uang kontan kasih. Ya, kenapa? Tidak bisa. Tapi di situ saya melihat, oh ya berarti. Tadi malam, jam 11 malam, ada WA. Tolong rencana pembelian musik dan lain-lain tolong disiapkan segala semua bla 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 bla. Ya saya tidak tahu. Saya offerkan kepada saudara Andre dan Andre juga pada waktu itu juga dapat WA. Sudah panggil. Andre juga mendapatkan WA. Jadi Andre lapor sama saya, Pak dimintakan data-data segala semua akan diberikan itu. Ya sudah saya bilang, manusia boleh berjanji. Tapi kalau Tuhan yang mau kasih, tidak ada yang mustahil. Yang penting kita percaya kepada Tuhan. Maka itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya terlalu yakin. Ya, meskipun jemaat kita yang saat ini yang ada, ini keadaan. Kalau kita hidup di dalam dosa, kita keluar daripada relnya Tuhan, gereja ini jalan di dalam dosa, tidak hidup sampai hari ini. Tapi kita hidup di dalam kebenaran, kita lakukan semua yang baik. Tuhan izinkan ini. Bisakah keluar dari mulut kita ucapan syukur apa tidak? Bisakah ucapan syukur itu ada keluar apa tidak? Maka itu jemaat kalau kita menghadapi pergumulan, persoalan, masalah yang tidak terselesai, bahkan mendatangkan kehancuran, sampai mau jak saja susah, sampai kantong mau pakai saja tidak ada uang. Ya, itu kita periksa diri. Tapi kalau semua diizinkan Tuhan, ya ada. Tapi Tuhan buka jalan, itu Tuhan izinkan kita. Yang Dia izinkan coba-cobaan itu. Ya, kita menghadapi, bisa kita ucap syukur apa tidak? Karena apa? Dia mau membuat kita dasar. Dia membuat kita dasar. Kalau kita dasar sudah kuat Bapak Ibu, gampang untuk dia buat. Ingat, dari manusia ada 3 kejatuhan. Apa? 3T. Harta. Kalau kita punya harta banyak, kita tidak kuat memikul harta itu, kita bisa jatuh. Jatuh dengan kesombongan dan lain-lain semuanya. 2, wanita. Kalau kita punya harta begitu banyak segalanya semua, ya, wanita datang ganggu kepada kita juga bisa jatuh. Bisa jatuh. 3, takhta, kedudukan. Ya, kita naik di atas, kita tidak kuat, kita juga bisa jatuh.
Maka itu hati-hati. Ayo panggil sudah mau selesai. Belum tak? Ya, maka itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Ayo, saya undang kepada Bapak Ibu. Sekarang kemarin mereka katakan, Pak, mereka pakai bahasa Mandarin, Sencai Meicing. Meicing itu dolar. Dulu 14.000 sekian, 14.000. Sekarang sudah seujian Papua 15.850 dolar, sudah begitu banyak. Singapura dolar lagi sekarang sudah naik. Banyak orang sekarang beli dolar. Yang punya uang beli dolar, yang tidak punya uang beli apa? Karena apa? Bertanda hari-hari ini bukan hari-hari yang baik. Bertanda hari-hari ini bukan hari-hari yang baik. Ada begitu banyak Tuhan izinkan kesusahan-kesusahan. Kita mau berharap siapa? Sekarang pada sibuk. Pegang paslon 1, pegang paslon 2, pegang paslon 3. Ya, kalau semua paslon sudah naik, ya, dia bisa tolong sama kita, kan tidak. Kalau ini baik, dia tolong sama kita, kan tidak. Kalau ini tidak baik, dia mau hancurkan kita, tidak. Kalau kita di pihak Tuhan. Tadi pagi saya bilang, Roma 8 ayat 31. Coba kita lihat, Roma 8 ayat 31. Roma 8 ayat 31. Ya. Sebab itu apa yang akan kita katakan tentang semuanya itu, jika Allah di pihak kita. Kita berusaha, Allah itu harus di pihak kita. Jika Allah di pihak kita, siapa yang akan melawan kita? Coba, contoh, tidak usah lari kemana-mana. Pak Toga Sirait sudah saya sekarang tua, sudah. Tapi rumahnya itu kuasa di tangan Pak Toga Sirait. Ya. Dia punya anak 3. Kalau Pak Toga Sirait berbicara, rumah ini saya kenakan kepada Pak Herman, bukan kepada anak saya yang 3, kepada Pak Herman. Siapa yang bisa lawan? Pak Toga punya hak. Dia kepada siapa yang dia mau kasih. Ya. Boleh dulu mengatakan ini, tapi kalau Pak Toga bilang tidak, saya tidak akan kasih, dan saya kasih kepada Pak Herman, kira-kira anak-anak itu bisa lawan? Dia bikin satu surat, ya, hak waris saya serahkan kepada Pak Herman. Itu contoh. Dia punya hak. Kalau Tuhan di pihak kita, siapa melawan? Kalau Tuhan sudah ada bersama dengan kita, siapa yang melawan? Maka itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ayo, sudah tidak lama lagi hidup ini, tambah hari tambah susah, bukan tambah baik, tambah hari tambah susah. Oke, saya minta pemusik, singer, mari kita sama-sama. Saya minta saudari Ivon bantu di